Bu, Selamat siang, Bu. mana senyummu? Ini senyumku, Mana ceriamu? ini ceriaku, Mana semangatmu? ini semangatku. Oke, datang dulu hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah Hotmar Tua Antona. Unit kerja saya ada di TKH KBB Bali G dan dari Kabupaten Toba. Ya, saya punya pantun. Mau dengar pantun saya, ibu-ibu? Mau, Bu? Mau. Oke, siang hari membeli jamu. Cakep, Jamu dibuat oleh seorang guru. cakep. Senang rasanya bisa bertemu dengan guru-guru yang luar biasa. 45 menit ke depan kita akan kupas tuntas tentang materi cara belajar anak usia dini melalui bermain. Tujuannya yang akan kita ketahui hari ini ada 5 poin. Yang pertama adalah peserta dapat mengetahui apa itu arti dari konsep dasar bermain. Yang kedua adalah peserta dapat mengetahui jenis-jenis bermain dan ibu-ibu bisa mengetahui cara belajar anak dan hasil risetnya. Yang keempat, yang terakhir adalah peserta atau kita yang datang hari ini dapat melakukan mengetahui kesimpulan dari materi yang disampaikan. Yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut dari pelatihan ini. Nah, yang pertama adalah pengertian konsep dasar bermain. Apa itu bermain? Bermain menurut para ahli. Menurut para ahli, di sini ada yang pertama adalah JPAC, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang demi kesenangan. Yang kedua adalah Vygotsky, kegiatan yang meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa dengan interaksi aktif dengan lingkungan. Lalu yang ketiga adalah menurut Plato, Aristoteles, dan Robert, media bermain itu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu bagi anak. Menurut Harris dan Turner, kegiatan mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. Kalau mengungkapkan berarti dia bahasa bagaimana perasaannya melalui permainan itu, itulah yang kira-kira dapat diberikan apa itu pengertian bermain menurut para ahli. Ada beberapa jenis-jenis bermain. Jenis-jenis bermain adalah yang pertama bermain aktif, di mana bermain aktif ini dilakukan di dalam ruangan atau di luar ruangan untuk meningkatkan kemampuan fisik motorik kasar anak, meningkatkan kemampuan konstruktif play atau pembangunan, bermain kreatif dengan simbolik play dan berpermainan dengan aturan. Yang kedua adalah bermain yang pasif. Bagaimana bermain yang pasif ini? Kegiatan bermain pasif sering dilakukan di luar dan tidak melibatkan banyak gerakan tubuh. Ada cara belajar anak. Semua indera anak harus terlibat di dalam cara belajar itu. Yang kedua adalah anak belajar dari apa yang mereka lakukan sendiri melalui tindakan. Mereka bertindak, melakukan aktif, lalu adanya hubungan antara teman atau anak dengan guru, anak dengan anak, atau anak dengan media bermainnya. Lalu ada pertanyaan. Biasanya kita menyampaikan pertanyaan kepada anak-anak, atau anak menyampaikan pertanyaan kepada kita atau kepada teman semuanya. Ada kepada teman di mana dia bermain. Lalu ada juga kesempatan dan pengulangan. Biasanya anak kalau belajar bermain dalam kelompok, biasanya ada yang beberapa aktif, ini tidak terlalu aktif. Nah, jadi kita sebagai fasilitator, kita harus memberikan kesempatan kepada semua anak untuk meningkatkan kemampuannya di dalam bermain, untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilannya dan pengetahuannya. Kalau anak-anak yang haji, biasanya kegiatan bermain apa aja? Sains, iya sains. Terus apa lagi, Bu? Eksplorasi. Atau sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengarahkan yang menurut kita negatif seperti menentang dan memukul ini menjadi pembelajaran dan kegiatan bermain yang positif. Hasil risetnya, nah, jika kegiatan di sekolah atau di rumah menghasilkan perasaan negatif, bosan, banyak hafalan, kurangnya rangsang anak bergerak, maka sel-sel otak anak akan membentuk asosiasi negatif yang permanen dengan kegiatan sekolah dan belajar. Coba salah satu dari kita boleh membacakan sarannya. Silakan Ibu. Membacakan sarannya satu orang, nanti kesimpulannya satu lagi ya, Bu. Saran aja, Bu. Sarannya adalah bagaimana anak mencintai belajar melalui bermain yang bermakna. Bagaimana cara kita supaya anak-anak itu benar mencintai belajar melalui kegiatan bermainnya. Oke, kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya, bermain adalah punya anak-anak memenuhi kebutuhan bermain. Anak memudahkan anak-anak mengeksplorasi pengetahuannya menjadi hasil belajar mereka. Kepada ibu kami, coba berikan apa yang bisa ibu dapatkan dari materi ini yang bisa kita bawa ke sekolah masing-masing. Boleh dituliskan sebentar di kertas manusia. Kami dari kelompok kawan akan menyampaikan inspirasi kami, yaitu inspirasi yang didapatkan dari penjelasan atau materi ibu, yaitu yang pertama kegiatan bermain anak dibutuhkan anak-anak. Kami merasa seperti itu karena anak-anak itu adalah waktunya bermain. Jadi karena itu kami meningkatkan perkembangan kognitif anak, bahasa anak, interaksi aktif dengan lingkungan di sekitar. Jadi kami membutuhkan permainan. Jadi yang kedua, tindak lanjutnya yaitu melakukan kegiatan bermain yang menyenangkan
di sekolah bersama anak-anak didik supaya anak tidak merasa bosan. Jadi dengan kegiatan bermain, anak-anak itu tidak merasa bosan. Jadi kalau ada pertanyaan baru, oh besok main apa lagi ya, kata si anak. Jadi dia harus selalu rindu ke sekolah karena ada kegiatan bermain. Sekian dulu, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kita kepada teman kita yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya, dan kami kelompok berbudi. Inspirasi yang kami dapatkan hari ini dari Mas Devi, yaitu kami dapatkan pengetahuan tentang Amos dan kami, lalu juga respon, lebih memerdekakan anak untuk mencintai belajar dan mendapatkan kebahagiaan dalam pendidikan sesuai dengan kodratnya. Sementara untuk tindak lanjutnya, menggunakan pembelajaran menjadi media yang lebih bermakna agar membayarkan anak lebih bahagia atau tidak bosan termasuk merdeka belajar. Terima kasih. Nah, di sini ada pendidikan sesuai dengan kodrat anak ya kan. Lalu pembelajaran dan media yang lebih bermakna itu yang akan dilaksanakan oleh kelompok berdiri. Coba kita kasih aplaus buat kelompok berdiri. Sebelum kita tutup kegiatan kita, tapi kita gerak-gerak dulu. Silakan berdiri Ibu. Tangan ke atas menggapai lima, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan hingga berenang.